Jagat maya ramai dengan kasus skincare. Tas siapa yang salah? Ini pertanyaan banyak orang. Saya jadi ingat kisah berapa tahun yang lalu, di mana saat itu saya sedang investigasi. Di suatu malam, di mana di keremangan malam itu, disitulah banyak gang-gang sempit yang rata-rata berderet perempuan cantik, seksi, binal, dan menggoda. Itulah penelusuran cerita malam di antara gang-gang yang berseliweran perempuan yang diklaim bernama pelacur malam. Saya jadi ingat pada seseorang yang menceritakan bagaimana kehidupan dirinya yang siang malam, yang selalu ingin tampil ceria, tampil menor, tampil cantik, agar penampilannya selalu mengikat dan menjadikan laki-laki hidung belang jadi tertarik untuk menemaninya, bahkan sampai ke ruang kamar. Inilah sebuah kisah kehidupan manusia. Dalam hal ini saya tidak pernah mengecilkan profesi apa. Itu sebabnya pada saat saya menelusuri kasus di gang-gang pelacuran malam, banyak cerita, banyak rasa, banyak haru biru, banyak hal-hal yang tidak pernah saya dapatkan di bangku kuliah. Di kehidupan nyata barangkali sosok pelacur ini sesuatu yang dianggap sampah masyarakat. Padahal sejatinya mereka juga manusia yang butuh ditolong dan butuh diangkat derajatnya. Kisah-kisah inilah yang mengingatkan saya pada saat dunia maya, tsunami, geger, soal ratu-ratu glowing yang bergelimangan harta, berebut kekuasaan, berebut kepentingan, mencari sensasi sana-sini, bahkan segala macam cara dihalalkan hanya sekedar untuk duit. Duit. Kemana-mana semua butuh duit. Itu jawaban. Tidak ada manusia yang tidak ingin derajat. Semua kebutuhannya ingin seperti orang-orang yang bergelimang harta. Namun apakah harta yang bergelimang itu akan menjadi sesuatu yang terbaik di dalam hidupnya? Jika apa yang telah kau lakukan itu telah mencederai banyak orang, telah menipu dirimu, telah membuat keonaran, telah merugikan banyak orang, karena hartamu tidak akan pernah membuat bahagia. Karena apa yang sedang kamu cari itu di atas penderitaan orang. Di luar itu, bersama pelacur-pelacur malam, saya dapat bercerita dan dapat kenangan yang terindah. Halo abangku, apa kabar saya? Hai cantik,
Aisyah, begitu cantik malam ini. Apa dia jawab? Bang, beliin bedak dong aku. Bang, beliin lipstick dong. Itu yang ditanya sama mereka pertama kali saya kenal. Wow, luar biasa. Ternyata sudah datang sales-sales membawa bedak-bedak jadul. Ada bedak bambu, ada pacar wajah namanya Kelly, saya masih ingat itu. Ada Viva, ada body lotion. Itulah produk-produk jadul tapi mantul. Kami amati sebagai pengamat media sampai detik ini tidak pernah ada masalah karena proses dan perjalanan membangun branding itu memerlukan waktu yang begitu panjang dan sudah banyak beredar dengan kondisi-kondisi yang memang tidak instan. Segala sesuatu yang instan, apakah akan bermasalah? Tentu tidak ada. Anak tangga itu langsung dilompat dari 1 sampai ke tingkat 100. Ini persoalan. Banyak orang-orang saat ini di generasi zaman milenial, di zaman yang sudah serba canggih dan digital ini, semua orang kepingin cepat kaya, cepat dianggap orang hebat, tenang, viral di mana-mana. Nyatanya sudah banyak fakta yang tadinya bergelimang harta, dia masih bisa ihi di depan kamera walaupun statusnya sudah menjadi tersangka dan siap masuk jeruji. Inilah kisah yang harus saya berikan kepada semua orang, karena kehidupan ini memang penuh warna-warni dan liku-liku. Tinggal kita menyikapinya seperti apa. Jika kita menanam sesuatu yang berawal itu dari bibit yang baik, maka hasilnya juga akan berbuah manis dan lebih. Kisah pelacur di suatu gang malam inilah yang menginspirasi saya untuk sedikit memberikan pengalaman-pengalaman pada waktu itu. Karena bisnis skincare ini sudah ada dari zaman dahulu kan. Bedanya adalah saat ini lebih mudah, orang tidak perlu lagi bikin pabrik, orang tidak perlu lagi berinvestasi besar, cukup maklun, cukup jadi reseller, cukup macam-macam, cukup cuap-cuap, cukup posting, cukup endorse, mukanya yang glowing itu. Entah itu kan efek dari skincare atau efek dari memang secara alami. Yang pasti semua orang punya kepentingan. Kepentingan-kepentingan itu yang akan mengorbankan banyak orang jika kita tidak menempatkan moral itu di atas pribadi kita yang memiliki moral. Karena corak marutnya hukum di Indonesia, karena ini didasari hal-hal yang tidak bermoral. Si pelaku yang dikatakan tersangka itu juga diawali karena memang moralnya sedang mengalami guncangan. Si pemutus perkara yang memberikan keadilan yang dinamakan wakil Tuhan sudah banyak diberitakan di media-media. Mereka juga kadang-kadang moralnya diinjak demi sebuah kekuasaan. Ya. Duit telah membunuh karakter manusia. Duit telah membutakan hati manusia. Duit juga telah menghancurkan dunia ini dengan persaingan yang cukup keras di era globalisasi ini. Judi online,
semua apapun yang bergerak di dalam digit yang ada di otak setiap orang. Hari ini kita sudah dapat berapa digit? Inilah yang harus kita cepat tanggap dan kita harus mengantisipasi sehingga antibodi dan diri kita ini jangan sampai terjerat agar diri kita tidak terjerembab dalam jurang yang paling besar. Seorang pelacur malam bisa bercerita. Dia memang betul menjual harga diri, tapi tetap dia memiliki harga yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini hanya persoalan bedak dari zaman dulu sampai sekarang. Nyatanya yang sekarang banyak orang jual bedak atau bahasa kerenmu, skincare. Mukamu yang beruntusan, glowing, kling, 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 kling. Ternyata banyak kasus, banyak mafia, banyak orang-orang yang mengorbankan caranya hanya untuk kepentingan bagaimana dirinya memperkaya diri. Dan ironisnya, kesehatan para penggunanya terancam. Dan itu soalnya. Ini yang saya ingatkan di flashback story ini. Karena biar itu pelacur malam, pada saat saya tanya di investigasi, dia hanya bercerita, "Abangku, terima kasih banyak sudah mau beli ini. Kenapa kamu berani beli bedak? Sementara waktu itu mal-mal sudah menjamur banyak. Ini sudah cocok, Pak. Ini juga udah bagus." Jadi yang jadul itu bukan berarti tidak mantul, tapi banyak bermunculan produk-produk yang dianggap mantul ternyata berefek tutul di mukamu, dan skincare-mu telah menjadikan wajahmu yang tadinya cantik alamiah ternyata menakutkan, seram. Bak kuntil anak dibedaki, bergelantang di pohon. Begitulah nasib. Jadi dalam peradilan publik ini saya sangat menyayangkan sebagai pengamat media. Jika kepentingan publik ini sudah dibatasi, sudah tidak ada lagi apresiasi, maka siapa yang akan mengawasi, siapa yang akan mengkontrol? Sementara peredaran barang apapun, produk apapun, terutama makanan, minuman, termasuk kosmetika, termasuk apapun yang dibutuhkan oleh jasad dan rohani ini sudah menjadi masalah besar. Hei, para pemilik regulasi, jangan pernah dirimu gadekan sebagai pejabat dan pelayan rakyat untuk diatur keputusanmu hanya sekedar mengejar duit. Saya ingatkan sekali lagi di akhir saya cerita, duit. Jangan gara-gara duit nanti kamu terjepit di jeruji penjara.